podium jangan kau goyang, aku di sini cuma sebentar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita mulai, kayaknya nggak usah lah aku di sini ya. Macam nonton bola aja bola aku di sini. Udah tuh goyang, ya kan? Goyang aku di sini aja Pak ya. Nahmaduka ya man awtahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina jisawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak mantap dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyaqrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Puji serta rasa syukur kita hanya milik Allah. Salawat salam kita buat pribadi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Panetonga, Kecamatan Pane, selaku Kepala Pemerintahan Kelurahan Panetonga. Hormat saya Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Pane. Di sini hadir tadi mewakili Bapak Tua, Bapak Amiruddin Sinaga, Ustadz Amiruddin Sinaga. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak Arto tadi ya, Ardomika. Hadir juga Bapak yang mewakili kaum, Ustadz-ustadz, para asatidz yang dari pesantren apa Panetonga? Pesantren Al-Kausar Panetonga. Sebenarnya pesantren ini gak asing bagi saya karena berada di Kabupaten Simalungun. Saya juga guru di pesantren di Kabupaten Simalungun juga. Umumnya yang saya hormati Bapak, Ibu, adik-adik remaja, sama adik-adik MDA, terkhusus yang lasak sana, supaya nggak lasak lagi, supaya nggak lari-lari, ya, itu yang saya sayangi semuanya. Singkat cerita, dari tadi aku berpikir waktu duduk di situ, ini pot bunga siapa Leng? Nampak pot bunga, ini udah permisi nih panitia sama orang yang punya pot bunga ini. Udah permisi, nanti diambilnya dari rumah orang itu. Itulah Ustadz semangatnya umat hari ini bermaulid, merayakan perayaan maulid. Tadi Bapak Amiruddin nyinggung persoalan
maulid nggak dikerjakan Nabi, ya kan? Pertama itu benar, ya, itu bukan pernah diajarkan Nabi, tapi bukan berarti semua yang tidak diajarkan Nabi tidak boleh dikerjai. Itu harus disepakati juga, ya, tidak semua. Pertama yang mau saya sampaikan momen maulid ini, ada firman Allah berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmah, ya, illa rahmah, illa rahmatan lil alamin. Enggak diutus Nabi kita, baginda Nabi, kecuali itu rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita baca di surah Yunus seperti yang saya baca di awal muqaddimah, qul, katakan Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmati, dengan kelebihan yang diberikan Allah dan rahmat yang diberikannya, rahmatnya yang diberikan sama kita. Sampaikan Muhammad sama orang yang dapat kelebihan, sampaikan Muhammad sama orang yang dapat rahmat. Fa bidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Kita gembira enggak di sini? Ada buat maulid dasarnya sedih? Enggak ada. Gembira ya. Falyafrahu, tapi gembira jangan sembarangan gembira. Betul yang disampaikan Ustaz tadi, jangan sampai gembiranya itu masuk yang bukan tradisi Islam ke kegiatan ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu benar. Siapa yang mengikuti satu kaum, tradisi satu kaum, nanti dia dikelompokkan kepada kaum itu. Tapi sekarang nggak bisa dibendung Ustaz. Ini masalah sair-sair. Tadi naik kemari. Tadi begitu naik orang itu, yang ku tengok gendang awalnya itu kayak endang apa itu? Kuda kepang itu. Iya, agak lain ku tengok gendang nasib di sini. Beda sama tempat lain. Kalau yang tadi itu agak lain ku tengok. Tapi begitu diayun budak itu tadi di tengah-tengah, emak kalau jadi emak-emak ini kayak mana nanti anaknya kalau bandal. Udah kebiasaan nampar pipa itu. Ya itu. Kuat itu loh tamparan itu tadi. Aku sampai ngeri rasanya. Ya. Jadi tadi ceritanya falyafrahu, bergembiralah kamu. Jadi kita gembira nih kan? Kalau gembira berarti sebuah perintah. Kita datang rahmat. Rahmatnya apa? Nabi SAW diutus ke muka bumi ini. Illa rahmatan lil alamin. Tidak ada kecuali rahmat itu bagi seluruh alam. Ya, tidak ada diutus kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi terakhir tadi ceritanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti tradisi satu kaum, nanti kelak di akhirat dikelompokkan dia, dibangkitkan dia kepada kelompok itu. Tapi keyboard tadi disinggung, keyboard ini nggak terbahas lagi. Alat musik resmi para ulama-ulama salaf menerangkan halalnya alat musik itu kalau dia toblung, gendang pukulannya 1, gendang nasib pukulannya 1. Tidak kanan kiri. Paham maksud saya ini Bapak? Paham? Di sini bulit berarti 2. Kalau sebiji kemudian kosong sebelahnya itu berarti 1. Namanya yang 1 itu toblung. Kalau itu dulu dipakai seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, disambut sama orang-orang Madinah. Menurut satu riwayat diterangkan dalam kitab Nukhalasatun Nurul Yakin, itu disambut dengan pukulan tablun, gendang ya, rebana kalau
kita yang bilang. Karena ngomongnya kalau orang yang mukul kanan itu Rabbana ya Rabbana, jadi rebana gitu ya kan, bahasa kita jadi rebana gitu. Oke? Kemudian kita di sini mau cerita maulid, kemudian mau dikompletkan maulid itu sesuai tema anak remaja. Tema anak remaja kita ini kita tingkatkan kualitas akhlak kita dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya harus balik lagi kepada yang disampaikan Ustadz Amiruddin di sambutan tadi. Kayak mana pengikut Nabi itu? Karena mau meningkatkan kualitas akhlak. Saya sepakat Ustadz, kita jangan terjebak sama yang dibacakan Qori tadi. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alu. Besar bencinya di sisi Allah, ya, besar marahnya Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kalau kamu cakap tapi kamu tak mau buat. Saya pun juga takut Ustaz, takut. Berarti kualitas akhlak harus ditingkatkan. Akhlak ini juga memang yang menyebabkan Nabi itu diutus, karena manusia Arab pada masa itu sudah benar-benar nggak berakhlak sekali, sudah benar-benar zulumat sekali, ya, benar-benar kelewat batas. Itu benar yang disampaikan Ustaz tadi. Perempuan begitu lahir ditanam hidup-hidup. Dosa yang paling mengerikan bagi Umar bin Khattab menanam anak perempuannya hidup-hidup. Ketika masuk ke dalam Islam nangis sepanjang-panjangnya, nangis sejadi-jadinya, karena dia teringat dia pernah nanam anak hidup-hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Mulianya akhlak ini enggak hanya sekedar baik. Mulianya akhlak itu enggak sekedar baik. Baik belum tentu soleh. Tapi kalau soleh sudah pasti baik. Berarti akhlak yang baik harus dibarengi amal soleh. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada agama Allah ini, berbuat baik silakan buat baik, tapi apakah buat baiknya disebut amal soleh? Itu belum. Kenapa? Karena barengan amal soleh mesti ada tuntunan syariat, pelakunya harus bersyahadat, tauhid harus nempel. Tauhidnya nempel pun tidak hanya sekedar tauhid, benar-benar bertauhid, benar-benar bertauhid. Jangan salah tauhidnya. Maulid disalah-salahin, tapi bilang Allah duduk di atas kursi seperti dia duduk di atas kursi. Ini kan sebenarnya selip nih, berputusan wayak sarafnya itu sebenarnya. Ya, oke, Ibu, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, benar, saya benerin, ya, nggak ada disampaikan Nabi untuk maulid. Tapi bukan berarti yang tidak disampaikan Nabi kita tidak boleh kerjakan. Kita mengerjakan ini sesuai firman enggak? Sesuai firman. Apa firmannya? Falyafrahu, maka bergembiralah kamu, ya. Falyafrahu, bergembiralah kalian. Cara bergembiranya teladani akhlak Rasul. Nah ini tadi anak remaja sudah meneladani, dia berharap
kayak mana dengan meneladani akhlak Rasul ini ditingkatkan kualitas akhlak kita. Kayak mana akhlaknya Rasul itu? Rasul itu kalau berbicara, berbahasa, qaulal layyina, perkataannya lembut, enggak nyinggung perasaan orang lain, Bapak Ibu. Ya, lembut berkatanya Nabi. Dari kecil sudah kelihatan kalau Nabi itu orang yang lembut perkataannya. Tidak seperti itu umumnya anak-anak orang Arab masa itu. Ya. Kemudian kita disuruh di dalam surah apa itu saya lupa, ada bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya kan? Ada seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau benar-benar beriman, bertakwalah sama Allah. Beriman perlu lagi modalnya, Pak. Modal iman itu takwa. Takwa itu apa? Takut sama Allah. Takut sama Allah. Takut itu modelnya kayak mana, Ustaz? Takut itu harap-harap cemas, berharap Allah mengampuni segala hilaf dan dosa kita, cemas kalau Allah enggak ampuni gara-gara kita ngulangi dosa. Harap-harap cemas, harap sama Allah, Allah ampuni dosa kita, cemas Allah nggak mau ampuni dosa kita karena kita masih ngulang-ngulangi dosa. Itu rasa takwa. Jadi takwa itu bukan ketentengan. Takwa itu memang lahir di dalam hati kita, rasa takut yang berlebihan kepada Allah. Lam yahsa illallah, tidak dia takut kecuali sama Allah. Terus bagaimana orang yang meneladani Rasulullah? Tadi disampaikan Ustaz Amiruddin, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Sepakat semua? Sepakat semua Muhammad utusan Allah? La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Sepakat Ibu? Sehingga Isa alaihissalam andai kata turun pun nanti bukan mau jadi nabi, tapi menjadi umat nabi. Kita akui Isa, diakui. Kenapa? Tidak sah keimanan kita kalau tidak mengakui Nabi Allah Isa. Tetapi nanti ketika turun dia akhir masa, Isa alaihissalam bukan lagi sebagai nabi, tetapi sebagai imam, menjadi umat nabi. 24 nabi yang masyhur wajib kita imani. Rasulullah yang berhasil untuk menjadi umat nabi hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, Bu? Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi itu seperti yang disampaikan Ustadz di awal tadi, asyidda'u 'alal kuffar,
Jangan segan-segan Pak. Memang gak ada kompromi, ya. Memang gak ada kompromi sama orang kafir. Persoalan mentauhidkan Allah, ini soal prinsip nih. Kalau sudah kata agama, nggak ada toleransi kepada orang yang tidak percaya kepada agama. Nggak usah segan-segan, ya. Tidak usah segan-segan. Segan-segan kalau melenyapkan iman, itu namanya segannya salah. Bisa-bisa lahir di dalam hati rasa nifak, pura-pura menjadi Islam, padahal bukan Islam yang sesungguhnya. Hati-hati. Ada orang ketika sesama muslim dia sebut insya Allah, tetapi ketika dia sudah berteman, ada temannya yang nggak non muslim, masa dia ada temannya non muslim, masa dia terus berubah bilang mudah-mudahan? Kok takut nunjuk jati diri Islam? Kok takut? Kok seperti alergi? Kok seperti ada rasa malu? Apa rupanya masalah bagi kita ketika ada non muslim menunjukkan jati diri? Tidak. Ketika ada non muslim menunjukkan jati dirinya, saya tidak terganggu. Ketika ada saudara kita sebangsa pakai salib di dadanya, saya nggak terganggu. Ketika ada mereka berangkat ke gereja dengan pakaian gerejanya, saya tidak terganggu. Ketika mereka berangkat ke kuil dengan pakaian kuilnya, saya nggak terganggu. Terus kenapa kita merasa terganggu orang lain kita menunjukkan jati diri kita Islam? Asyidda'u 'alal kufar. Terus ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Kasih sayang sesama mereka. Mereka siapa? Mereka umat Nabi nih. Ini kita mau guyup nih payah loh Pak. Mau guyup tuh payah Pak. Entah obatnya apa kita nggak ngerti. Guyup tuh payah lah. Tapi akhir-akhir ini kita harus bangga juga. Kita harus bangga di mana kota-kota besar itu sudah menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kayak mana lagi pengikut Nabi itu? Kalau nggak begini nggak ngikuti Nabi lo katanya Bu. Kalau nggak begini nggak ngikuti Nabi katanya. Capek kita bersolawat, capek kita sholat, capek kita entah ngapain beribadah siang dan malam, tetapi satu poin pun nggak ada kita di dalam yang 5 ini. Kayak mana mau diklaim menjadi umat Nabi, sementara yang 5 ini nggak boleh gugur dari diri kita. Kelima-limanya. Yang ketiga, tarahum roka'an sajadah. Kamu lihat pengikut Muhammad itu rukuk dan sujud selalu, sholat selalu, tahu dia jadwal sholatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adanya bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, sesuai waktu yang telah ditentukan. Kalaupun lewat-lewat sikit, berubahlah secepatnya untuk di awal waktu. Bagaimana? Karena pengikut Nabi ruka'an sujada. Kamu lihat ruka'an sujada, rukuk dan sujud. Ya benar-benar fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan kelebihan dan keridhaan kami, kata Allah. Ini kelebihan kita apa?
Kelebihan kita apa? Kelebihan kita lebih dulu masuk ke dalam jannah ketimbang umat sebelum kita. Ini harus duduk dulu pemahaman ini. Kita lebih dulu, tapi kitanya siapa? Orang yang mengikuti Nabi dan diakui mengikuti Nabi. Orang yang mengikuti Nabi dan yang diakui dia mengikuti Nabi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka kamu lihat ada bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Gitu dulu perumpamaan orang-orang yang mengikuti hukum Taurat dulu. Rupanya orang-orang yang hukum Taurat itu pun rukuk dan sujud, mentauhidkan Allah. Wa mathaluhum fil Injil, dan begitu juga para pengikut Injil. Surah Al-Fat ayat 29. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mau maulid. Maulid ini begitu bubar masuk setan. Ceramah maulid ini begitu kita bubar Pak, itu yang masuk ceramah setan. Saya ceramah 1 jam, setan kalau ada 24 jam sehari semalam, dia ceramahnya 25 jam. Saking gak berhentinya, nggak dibayar lagi. Pokoknya kayak mana kita pagi beriman, sore kafir. Setan ini punya misi cuma satu. Kayak mana kalau kita beriman pagi, dia kalau kita modelnya mudah digoyang, dia masih geli. Ketawa dia nengok kita sholat. Ya. Makanya kata Nabi, yang kukhawatirkan bagi umatku satu masa ini, pagi dia beriman, sore dia udah kafir. Pagi dia beriman, sore dia udah ingkar. Ini lawan kata kafir ini mukmin loh. Makanya aku ketika ada orang protes dibilang dia kafir, apa memang mau dibilang mukmin? Karena kalau nggak kafir mukmin. Kuncinya itu aja Bapak. Kafir itu bukan aneh-aneh artinya. Bukan binatang arti kafir. Kafir itu tidak mukmin. Selesai. Setiap yang tidak mukmin kafir. Makanya ketika ada orang protes disebut kafir, apa mau yang protes ini disebut mukmin? Makanya didudukkan dulu arti kafir ini. Jangan sampai ngeri kali pula artinya. Ya. Kafir itu nggak ngeri-ngeri kali artinya. Kafir itu ingkar. Udah itu aja. Ya, ingkar, selesai. Tidak meyakini Allah dan Rasul. Udah itu aja, jangan sampai ngeri-ngeri kali artinya. Jadi sampai orang marah ketika kita bilang dia kafir. Kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dia beriman, yakin dia sama Allah, yakin dia sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nah, terus cerita Maulid. Maulid, di mana-mana Maulid itu ramai, di mana-mana meriah. Tetapi ada satu ayat yang menerangkan ketika dimarakkan cahaya itu di sekeliling orang-orang yang masih banyak nifak di dalam jiwanya, keberpura-puraan di dalam jiwanya, marak itu tadi tak terasa terang bagi. Mathaluhum kamasalil ladzis tauqada nara
falamma adaat ma haulahu zahaballahu binu. Ketika diterangi di sekelilingnya, cahaya itu enggak terang bagi. Kenapa? Hatinya sudah ditutup Allah sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah disetempel hati mereka, ikutlah wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, gisawah, walahum adzabun adzim. Jadi nggak ada yang pantas, Pak. Kalau sudah gelap mata, gelap otak, gelap telinga, gelap mata, gelap telinga, gelap hati, nggak ada yang terasa, Pak, kecuali kezoliman. Nggak ada yang wajar kita terima kecuali ajab yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada konsep awal, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak anak remaja, aku sekarang ini cakap anak remaja dulu. Anak remaja ini sudah banyak kali yang ngeri, tapi bukan di sini. Tepuk tangan buat remaja yang di sini. Remaja yang di sini bagus-bagus tadi, tampil semua. Ada lagi generasi kecilnya, 3 show. Ada tadi dari MDA ini, MDA yang satu lagi. Ada yang baju hijau, dari mana tuh? Hijau putih, dari mana tuh? Ada yang merah putih, ada yang merah semua. Lasak orang tuh di sini. Kadang-kadang berpikir aku nengok anak-anak ini. Tapi itu orang ini joget-joget tadi begitu itu jangan sampai besar. Kalau sudah di atas umur 14 tahun perempuannya, jangan lagi ada joget-joget. Nggak boleh. Joget-joget nggak boleh. Mau ngapain joget-joget? Ada emak-emak, ada pesta, aku tengok ada keyboard joget-joget, itu mau ngapain gitu? Ustaz, ada lagi emak-emak aku tengok umurnya udah 50. Udah berapa umurnya kalau lahir dia tahun 62? Lahirnya tahun 62 udah berapa tuh umurnya? Saya payah berhitung nih sekarang. Berapa tuh, Pak? Kalau lahir tahun 62 itu berapa itu? 55? Masih punya Facebook? Enggak, saya mau tanya, itu mau ngapain? Bu, kalau ada umur 55 tahun masih eksis di Facebook, pakai kacamata segini besarnya, baru kemudian pakai topi dia, pakai ada pita-pitanya lagi, baru gini-gini dia di foto itu kira-kira mau ngapain? Apa enggak lebih bagus bolo cucu aja ya? Hah? Umur 55 serasa umur 17 tahun. Kalau udah nenek-nenek terasa cantik Bapak Ibu, itu udah mendekat lagi kiamat. Benar. Kiamat ini banyak kali modelnya. Nggak akan kamu temui nanti yang namanya menghampiri hari kiamat sebelum kamu lihat seorang anak remaja lebih taat dia sama kawan karibnya daripada emak yang mengandungnya. Kalau kita tengok anak gadis kita lebih taat, lebih patuh dia sama cowok-cowoknya itu dari cakap kita yang bolak-balik itu, dan udah kiamat lagi. Pertama yang kiamat ibu, baru dunia ini. Yang pertama kiamat itu ibu, karena sakit kepala ibu membolongnya. Kalau ada anak-anak kayak gitu langsung doakan malam-malam, ya Allah selesaikan aja lah ya Allah, nggak tahan lagi aku. Karena doa sepertiga malam itu makbul, ya. Doakan yang baik-baik supaya datang yang baik-baik. Jangan doakan selesai mau ngapain, ya kan? Doakan yang baik-baik sama anak kita itu. Ini anak-anak remaja udah mana?
Yang panitia ini kemana? Coba tunjuk tangan dulu yang panitia. Udah nggak nampak kan? Di sana orang itu. Pantas orang itu bolak balik. Kemari kalian. Jangan kalian di sana. Kalau di sana nggak masuk. Oke? Itu dia. Anak remaja ini mesti tidak, mesti dipacu. Kalau nggak tidur. Ada tuh tengok anak remaja nggak betah di rumah. Kenapa? Omaknya asik merepet aja pula. Ya kan? Merepet pagi, naik matahari merepet, siang merepet, pulang sekolah merepet, sore merepet, lama mandi anaknya merepet, pulang kelamaan ngaji dari tempat guru ngajinya merepet, malam merepet, tunggu tidur maknya baru nggak merepet. Mak kau gitu deh? Enggak kan? Syukur lah itu. Bersyukur kau kehadirat Allah. Apa mak kau baru apa? Mak kau berjawab? Baru jawab. Untung nggak baru regar. Biasanya baru regar yang kayak gini. Ada baru regar sini? Kata orang itu kalau kawin awak sama baru regar lepas siksa kubur. Nggak mungkin Ustadz 2 kali disiksa. Cukuplah di dunia aja. Iya kan? Kawin awak sama baru regar lepas siksa kubur dan berikali lah baru regar itu berarti ya. Iya kan? Berarti parah kali lah baru. Tapi nggak begitu. Baru regar itu kalaupun merepet dia, senangnya itu dia. Ya, karena senangnya. Tapi